Menurut Mahfud, dirinya adalah orang yang paling lama menjabat sebagai Menko Polhukam di masa kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, hanya Mahfud MD yang menjabat sebagai Menko Polhukam sampai selama 4,5 tahun. Hal itu diungkap Mahfud dalam jumpa pers pasca pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo untuk pamit mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Jadi Pak, saya bekerja sama selama ini dengan Bapak sangat baik. Bapak sangat mempercayai saya dan saya sangat percaya Bapak bahwa yang saya lakukan itu benar menurut keyakinan Bapak, sehingga kita selama ini bekerja sama dengan baik. Lalu Pak Jokowi bilang, "Iya Pak Mahfud," katanya. Pak Mahfud itu adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa itu Pak? Saya terus sebut, "Iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih. Itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Ya. Jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, "Wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle," katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu blak-blakan. Itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Nah, kemudian kenapa saya milih? Itu soal pilihan aja. Nanti kalau saya mundur di depan dulu, orang mengatakan, "Loh kok buru-buru sih, yang lain belum?" Maka dulu memang kami bicarakan ketika pertama, saya harus mundur. Itu titik. Kenapa? Kan tidak mungkin saya gens kebijakan atau gens calon yang didukung Pak Jokowi lalu saya masih terus, karena bagus gitu, sehingga saya harus mundur. Cuma kapan mundurnya? Ada pada waktu itu kesimpulannya, tunggu dulu, nunggu momentum. Kapan momentumnya? Yang tepat itu sesudah pemungutan suara, karena sesudah itu pemerintah akan berlangsung dan saya merasa ndak layak kalau terus di situ gitu. Kalau sesudah pemungutan suara itu kan masih lama. Jadi ini soal pilihan yang kalau dulu mundur dulu bisa ada orang kecewa, kan aturannya boleh, uang yang lain boleh. Kalau mundur sekarang bisa ada yang mempersoalkan, kok baru sekarang? Kalau terus juga pasti ada yang mempersoalkan. Itu biasa dalam politik, karena kepala kita itu 270 juta kepala, boleh berpendapat berbeda-beda. Tapi saya sudah menyatakan saya memilih berhenti sekarang. Ini momentum yang harus saya ambil.